Bayangkan berada di puncak kekuasaan, dikelilingi protokol, pengawal, dan kamera dari seluruh dunia. Namun hanya dalam hitungan detik, satu gerakan salah, satu ekspresi, atau satu insiden tak terduga dapat berubah menjadi tontonan global. Dari seorang Presiden Amerika Serikat yang jatuh sakit di hadapan Perdana Menteri Jepang, seorang ibu negara yang tampak menepis wajah suaminya di depan kamera, hingga seorang presiden yang mengalami momen memalukan saat lagu kebangsaan dimainkan, inilah kejadian. 1. Foto yang mengingatkan orang pada meme kekasih yang teralihkan. Pertemuan diplomatik biasanya berlangsung kaku, penuh senyum resmi, dan nyaris tanpa kejutan. Namun dalam konferensi tingkat tinggi G7 tahun 2019 di Biarritz, Prancis, sebuah sesi foto keluarga para pemimpin dunia berubah menjadi bahan perbincangan internet. Awalnya, Presiden Donald Trump terlihat memberikan salam cium pipi yang terasa canggung kepada Kanselir Jerman Angela Merkel. Tetapi perhatian publik benar-benar meledak beberapa detik kemudian, ketika Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump berbalik menyambut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kamera menangkap momen saat ia mendekat untuk salam pipi dengan ekspresi yang terlihat sangat dramatis. Trudeau tampak menawan, sementara Donald Trump berdiri tepat di antara mereka dengan pandangan menunduk dan wajah tegang. Dalam satu bingkai foto, suasana pertemuan politik internasional itu mendadak terlihat seperti iklan mode penuh drama. Tidak butuh waktu lama sampai gambar tersebut menyebar luas, melahirkan tagar yang bermakna Melania mencintai Trudeau, serta dibandingkan tanpa henti dengan meme terkenal tentang seorang pria yang perhatiannya teralihkan. 2. Presiden George H.W. Bush pingsan dan muntah di hadapan Perdana Menteri Jepang. Pada 8 Januari 1992, Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush menghadiri jamuan kenegaraan yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Jepang Kiichi Miyazawa di Tokyo. Sebelumnya pada hari yang sama, Bush baru saja mengikuti pertandingan tenis yang cukup melelahkan melawan Kaisar Jepang. Saat itu, ia juga dilaporkan sedang mengalami gangguan kesehatan pada perutnya. Di meja makan resmi, dengan kamera terus merekam, wajah Bush tiba-tiba terlihat pucat. Ia kemudian membungkuk ke sisi kirinya, muntah ke pangkuan Perdana Menteri Jepang, lalu kehilangan kesadaran. Ibu negara Barbara Bush segera bangkit dan membantu membersihkan wajah suaminya menggunakan serbet, sementara petugas keamanan bergerak cepat mendekat. Rekaman itu mengejutkan dunia dan tersebar luas hanya dalam hitungan jam. Bahkan di Jepang, muncul istilah gaul baru, Bushusuru, yang secara harfiah berarti melakukan hal seperti Bush. Dokter kemudian memastikan bahwa Presiden Bush mengalami gastroenteritis akut. Setelah pulih, ia bahkan sempat bercanda kepada dokternya, meminta agar dirinya digulingkan ke bawah meja sampai jamuan makan selesai. Hingga kini, sulit menemukan insiden diplomatik lain yang mampu menandingi betapa tak terlupakannya kejadian tersebut. 3. Joe Biden keliru menyebut istri dan saudara perempuannya. Pada malam pemilihan pendahuluan besar, Joe Biden berdiri di antara istrinya Joe Biden dan saudara perempuannya Valerie. Di tengah kilatan kamera dan sorakan pendukung, ia maju ke mikrofon lalu berkata, "Ini saudara perempuan saya, Valerie, dan saya adalah suami Jill." Namun sesaat kemudian, ekspresi wajahnya berubah. Ia menyadari bahwa dirinya telah tertukar dalam mengenalkan dua perempuan terdekatnya itu. Biden berhenti sejenak, lalu dengan nada bercanda berkata bahwa keduanya telah menjebaknya. Ia kemudian membetulkan perkenalan tersebut, yang satu adalah istrinya dan yang lain adalah saudara perempuannya. Momen singkat itu segera menjadi salah satu cuplikan politik paling sering diputar ulang untuk hiburan publik. 4. Donald Trump mendorong Perdana Menteri Montenegro dalam pertemuan NATO di Brussel, Belgia. Para pemimpin dunia sedang bergerak menuju posisi masing-masing untuk sesi foto resmi. Saat barisan mulai terbentuk, kamera menangkap Presiden Donald Trump mendorong Perdana Menteri Montenegro, Duško Marković, agar dapat maju ke posisi yang lebih terlihat di bagian depan. Gerakannya berlangsung cepat, tetapi cukup jelas untuk mengundang perhatian luas. Marković sempat kehilangan keseimbangan, kemudian kembali berdiri dengan tenang. Belakangan, ia mengatakan bahwa kejadian itu bukan masalah besar. Namun di Montenegro, para politikus oposisi memanfaatkan momen tersebut sebagai bukti bahwa negara mereka tidak diperlakukan dengan hormat di panggung internasional. 5. Wakil Perdana Menteri Uganda terjatuh di lapangan sepak bola. Pada tahun 2015, Wakil Perdana Menteri Uganda, Moses Ali,
berjalan menuju lapangan sepak bola untuk melakukan tendangan pembuka seremonial sebelum sebuah pertandingan besar. Ia mendekati bola dengan penuh keyakinan. Kakinya diayunkan. Namun bukannya mengenai bola, ia justru gagal menyentuhnya sama sekali. Dalam sekejap, keseimbangannya hilang dan tubuhnya jatuh ke belakang di atas rumput, tepat di depan stadion yang dipenuhi penonton. Para pemain, pejabat, dan orang-orang di sekitarnya segera bergegas membantu mengangkatnya. Rekaman insiden itu kemudian menyebar luas dengan julukan Mutumble. Momen tersebut terasa semakin ironis, karena tidak lama sebelumnya, ia sempat membanggakan stamina dan kemampuannya untuk terus menjalankan tugas pemerintahan. 6. Brigitte Macron tampak menepis wajah Emmanuel Macron. Pada Mei 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron tiba di Vietnam untuk memulai rangkaian kunjungan diplomatik penting. Saat pintu pesawat terbuka, kamera telah bersiap menangkap kedatangan mereka. Namun yang terekam justru menjadi pusat perhatian dunia. Dalam rekaman tersebut, Brigitte terlihat menepis atau menampar wajah suaminya. Macron segera berusaha kembali bersikap tenang. Ia tersenyum ke arah kamera dan bahkan memulurkan tangan kepada istrinya. Namun Brigitte tidak menyambut uluran tersebut. Istana Elysee pada awalnya membantah penafsiran terhadap video itu. Setelah itu, pihak istana menyebut kejadian tersebut sebagai candaan di antara pasangan. Kemudian muncul pula tuduhan bahwa akun-akun pro-Rusia memanfaatkan rekaman itu untuk membangun narasi tertentu. Akan tetapi, sebelum penjelasan resmi mampu meredakan situasi, cuplikan tersebut telah lebih dulu menyebar luas di berbagai platform. Ada pula kisah menarik lain dari Eropa. Maria Elena Boschi, mantan Menteri Reformasi Konstitusi Italia, berulang kali menjadi bahan meme dan perbincangan daring. Salah satu meme yang paling lama bertahan berasal dari pelantikannya pada Februari 2016. Foto saat ia menandatangani buku pelantikan, kemudian disunting secara digital oleh pengguna internet menjadi berbagai ilusi optik dan gambar humor, yang akhirnya tersebar luas di media sosial seperti Twitter dan Facebook. 7. Donald Trump berhenti untuk mengambil topi marinir. Seharusnya itu hanya keberangkatan biasa menuju helikopter kepresidenan Marine One. Namun pada hari itu, angin di landasan tampaknya tidak peduli pada tata krama kenegaraan. Ketika Presiden Donald Trump berjalan menuju helikopter, hembusan angin kuat menerbangkan topi putih seorang anggota marinir yang sedang berdiri tegak dalam sikap hormat. Alih-alih terus berjalan, Trump berhenti. Ia membungkuk, mengambil topi tersebut dari rumput, lalu dengan yakin memasangkannya kembali ke kepala sang prajurit. Ia bahkan sempat menepuk bahu marinir itu. Tetapi angin belum selesai bermain. Begitu Trump melepaskan tangannya, hembusan lain kembali menerbangkan topi tersebut. Sang marinir tetap berdiri diam sesuai disiplin militernya, tanpa bergerak sedikit pun. Akhirnya, sang presiden kembali mengejar topi itu untuk kedua kalinya, sebelum menyerahkannya kepada seorang ajudan. Rekaman spontan tersebut segera viral, memperlihatkan pertarungan lucu antara pemimpin Amerika Serikat dan tiupan angin yang keras kepala. Lamban. Foto Barack Obama yang menimbulkan salah tafsir dalam konferensi tingkat tinggi J8. Para fotografer menangkap sebuah gambar yang sekilas terlihat sebagai salah satu momen paling canggung dalam sejarah politik modern. Dalam foto itu, mantan Presiden Barack Obama yang sedang berdiri di tangga tampak seolah-olah memandang bagian belakang tubuh seorang delegasi remaja Brasil berusia 17 tahun bernama Mayara Tavares. Foto tersebut segera tersebar ke seluruh dunia hanya dalam beberapa jam. Namun rekaman video lengkap kemudian menunjukkan konteks yang berbeda. Obama sebenarnya sedang berbalik untuk membantu delegasi lain menuruni tangga. Sayangnya, pada saat penjelasan itu muncul, foto tunggal tersebut sudah lebih dulu membentuk persepsi publik. Remaja tersebut pun mendadak menjadi terkenal di Brasil. Sudut kamera yang sial, atau momen yang benar-benar salah. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Seniman, Joe Biden terjatuh di upacara kelulusan Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat. Presiden Joe Biden baru saja menyelesaikan pidato penuh semangat di hadapan para kadet yang lulus dari Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kamera masih merekam. Para penonton masih bersorak. Lalu di hadapan para kadet, keluarga mereka dan para wartawan, Biden tersandung sebuah karung pasir hitam dan jatuh di atas panggung. Para perwira segera bergerak cepat untuk membantunya berdiri kembali. Gedung Putih kemudian menjelaskan bahwa karung pasir di panggung menjadi penyebab insiden tersebut.
Biden sendiri menanggapinya dengan bercanda bahwa ia telah dijatuhkan oleh karung pasir. Meski demikian, gambar ketika sang presiden jatuh tetap menjadi salah satu momen yang sulit dilupakan. 10. Vladimir Putin melontarkan lelucon kepada Angela Merkel. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam sebuah percakapan diplomatik yang seharusnya berlangsung serius. Namun di tengah pertemuan tersebut, Putin memilih melontarkan lelucon yang dianggap bernada merendahkan perempuan. Ia mengatakan bahwa ada banyak lelucon tentang situasi semacam itu, dan apapun yang dilakukan seseorang pada malam pernikahannya, pada akhirnya ia tetap akan mendapat masalah. Merkel tidak tertawa, ia tidak tersenyum. Wajahnya mendadak kaku dan dingin. Kamera menangkap setiap detik perubahan ekspresi tersebut. Momen itu kemudian sering dibahas sebagai contoh bagaimana satu ucapan yang tidak tepat dapat seketika membekukan suasana di ruangan yang dipenuhi para pemimpin dunia. Seandainya tatapan bisa berbicara, menurut Anda apa yang sedang dipikirkan Merkel saat itu? Tulis keterangan paling tepat untuk ekspresinya di kolom komentar. 11. George W. Bush salah memilih pintu keluar setelah menyampaikan pidato penting di Tiongkok. Mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush berjalan dengan percaya diri menuju pintu yang ia kira merupakan jalan keluar. Ia memegang gagang pintu dan menariknya. Terkunci. Ia mencoba sekali lagi, masih terkunci. Kamera menangkap detik ketika ia mulai menyadari kesalahannya. Bush kemudian berbalik menghadap penonton dengan senyum canggung dan bercanda bahwa ia sedang mencoba melarikan diri. Pada akhirnya ia menemukan pintu yang benar. Namun sebelum itu terjadi, jutaan penonton sudah menyaksikan seorang mantan pemimpin negara adidaya dikalahkan oleh sebuah gagang pintu. 12. Narendra Modi menepuk tangan Donald Trump. Konferensi pers diplomatik umumnya berlangsung resmi dan terkendali. Namun, dalam konferensi tingkat tinggi G7 tahun 2019 di Biarritz, Prancis, sebuah sesi media berubah menjadi pertunjukan spontan yang mengundang perhatian luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi duduk berdampingan ketika para wartawan melontarkan berbagai pertanyaan. Setelah Modi berbicara dalam bahasa Hindi, dengan maksud menyampaikan bahwa media sebaiknya membiarkan mereka membicarakan beberapa hal secara pribadi, Trump mendekat ke mikrofon dan bercanda bahwa Modi sebenarnya mampu berbahasa Inggris dengan sangat baik. Hanya saja ia tidak ingin berbicara. Modi langsung tersenyum lebar. Ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Trump. Namun, dalam luapan keakraban, Modi kemudian mengangkat tangannya yang lain dan memberikan tepukan keras di atas tangan Trump yang sedang ia genggam. Trump sempat tampak terkejut oleh sambutan fisik yang begitu bersemangat, sebelum akhirnya ikut tertawa. Para pengamat bahasa tubuh dan warganet segera membicarakan momen tersebut. Sebuah jabat tangan biasa tiba-tiba berubah menjadi tontonan yang menyebar luas. Menurut Anda, itu sekadar keakraban persahabatan atau kejutan yang terasa cukup menyengat? Dan sampaikan Anda di kolom komentar. 11. Pelukan Joe Biden kepada Hillary Clinton yang terasa terlalu lama. Seharusnya itu menjadi pelukan singkat di atas panggung kampanye. Joe Biden berjalan mendekati Hillary Clinton, membuka kedua lengannya, lalu memeluknya. Masalahnya, pelukan itu tidak segera berakhir. 5 detik berlalu, kemudian 10 detik. Setelah itu, 15 detik. Hillary mulai menepuk bahu Biden, sebuah isyarat umum bahwa pelukan sudah cukup dan saatnya melepaskan diri. Namun Biden tetap mempertahankan pelukan tersebut. Ia kembali menepuk bahunya, kali ini terlihat lebih tegas. Para pengamat bahasa tubuh kemudian menyebutnya sebagai salah satu pelukan paling canggung dalam sejarah politik. Sementara internet menyederhanakan seluruh kejadian itu menjadi 3 kata. Lepaskan dia sekarang. 14. Salva Kiir mengalami insiden memalukan saat lagu kebangsaan. Pada tahun 2022, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir berdiri dalam sikap hormat ketika lagu kebangsaan dimainkan dalam sebuah upacara resmi. Kamera yang merekam acara tersebut menangkap noda basah yang tampak semakin jelas pada bagian depan celananya. Situasi itu sudah terasa sangat tidak nyaman bagi semua pihak. Namun, peristiwa setelahnya justru memancing kemarahan yang lebih besar. 7 jurnalis dari lembaga penyiaran negara yang berkaitan dengan penyebaran rekaman tersebut ditangkap dan ditahan selama berminggu-minggu tanpa dakwaan. Cuplikan itu akhirnya menjadi simbol internasional tentang sejauh mana pemerintahan otoriter dapat bertindak demi menjaga citra pemimpinnya. 15. Paul Biya.
Tampak kebingungan dalam pertemuan Amerika Serikat-Afrika. Presiden Kamerun Paul Biya yang berusia 92 tahun mengejutkan banyak penonton ketika tampil dalam pertemuan Amerika Serikat-Afrika dengan kesan seperti kehilangan arah. Dalam video yang beredar, ia terlihat berjalan tanpa tujuan yang jelas di dalam ruangan, memandang kosong ke arah para kepala negara lain, dan beberapa kali tampak tidak yakin mengenai tempat ia harus berdiri atau duduk. Sejumlah pemimpin lain kemudian terlihat membantunya menemukan posisi yang tepat. Video itu memicu perbincangan internasional tentang usia, kondisi fisik, dan pertanyaan apakah seorang pemimpin seharusnya terus menjabat hingga memasuki usia 90-an. Bagi banyak warga Kamerun, cuplikan tersebut bukan sekadar momen canggung. Nintengke sturp de taverfmeken di spookwasten yang dianggap telah berlangsung terlalu lama. 16. Edgar Leblanc Fils menumpahkan air ke tubuhnya sendiri. Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir September 2024, Presiden Haiti Edgar Leblanc Fils sedang menyampaikan pidato penting mengenai kekerasan geng dan kebutuhan negaranya akan dukungan internasional. Di tengah pidatonya, ia meraih sebuah kendi air besar yang berada di mimbar. Alih-alih menuangkannya ke gelas, ia mencoba minum langsung dari kendi tersebut. Namun, sudutnya tidak tepat, dan wadah itu terlalu berat untuk dikendalikan dengan mudah. Air pun tumpah ke wajahnya, membasahi jasnya, lalu mengalir ke permukaan mimbar. Meski demikian, ia tetap melanjutkan pidatonya seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya internet bergerak jauh lebih cepat. Hanya dalam hitungan jam, insiden tersebut telah berubah menjadi meme yang tersebar secara global. 15. Jabat tangan tegang Emmanuel Macron dan Donald Trump. Jabat tangan diplomatik seharusnya melambangkan hubungan baik antar negeri. Namun ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Donald Trump di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Brussel pada tahun 2011, sesi foto biasa berubah menjadi pertunjukan ketegangan yang sulit diabaikan. Di hadapan kamera, keduanya saling menggenggam tangan dengan tekanan begitu kuat hingga buku-buku jari mereka terlihat memutih. Detik demi detik berlalu, tetapi tidak ada yang tampak bersedia mengalah. Rahang mereka mengeras. Tatapan mereka saling terkunci. Ketika Trump akhirnya berusaha menarik tangannya, Macron justru tetap mempertahankan genggaman itu selama beberapa detik tambahan. Para komentator politik dan pengamat bahasa tubuh segera menganalisis setiap ekspresi kecil dalam adu genggam selama sekitar 6 detik tersebut. Macron kemudian mengakui bahwa genggaman keras itu bukan tindakan tanpa maksud. Ia menyebutnya sebagai momen kebenaran, sebuah cara menunjukkan bahwa dirinya tidak akan mudah memberi konsesi kecil. Hingga kini, jabat tangan tersebut tetap dikenang sebagai salah satu salam diplomatik paling tegang dan tidak nyaman dalam politik modern. 15. Bola Ahmed Tinubu terpeleset dan terjatuh. Tanggal 12 Juni 2024 seharusnya menjadi hari penuh kebanggaan bagi Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Dalam perayaan Hari Demokrasi di Eagle Square, Abuja, ia hadir di tengah ribuan warga yang bersorak serta parade militer lengkap. Namun saat melangkah untuk menaiki kendaraan parade, semuanya berubah dalam sepersekian detik. Kakinya tidak berpijak dengan tepat, dan pemimpin negara berpenduduk terbesar di Afrika itu pun jatuh di hadapan publik. Tim pengamanan segera bergerak cepat membantunya berdiri kembali. Namun pada zaman digital, rekaman seringkali bergerak lebih cepat daripada petugas keamanan. Juru bicaranya kemudian mengatakan bahwa Presiden bukanlah manusia super. Meski demikian, video insiden tersebut tetap memicu perdebatan besar di Nigeria mengenai kesehatan, ketahanan fisik, dan citra seorang kepala negara. Bahkan lawan-lawan politiknya menyampaikan simpati secara terbuka. Tetapi di internet, peristiwa itu telanjur dikenang sebagai insiden terpeleset di Eagle Square. 19. Kiji seorang menteri luar negeri terlepas saat berpidato. Bayangkan Anda adalah seorang pejabat tinggi, seorang menteri luar negeri di Korea Selatan, yang sedang berdiri di hadapan kerumunan besar dalam acara kampanye. Suasananya penuh semangat. Anda sedang mencapai bagian paling kuat dari pidato, bersiap memberikan kalimat penutup yang akan menghantam lawan politik. Lalu, tepat ketika mulut terbuka, gigi depan Anda terlepas. Pejabat tersebut bukan hanya kehilangan konsentrasi. Perangkat giginya jatuh mengenai mikrofon dengan bunyi yang terdengar jelas. Kerumunan tidak sekadar tersenyum kecil. Mereka pecah dalam tawa. Dalam keadaan yang berpotensi menjadi rasa malu besar, sang menteri justru berhasil menyelamatkan suasana.
Setelah terdiam selama beberapa detik karena terkejut, ia tersenyum lebar memperlihatkan celah pada giginya, lalu ikut tertawa bersama penonton. Insiden itu tetap dikenang sebagai salah satu kecelakaan paling manusiawi, sekaligus paling tidak terduga, yang pernah tertangkap mikrofon terbuka. 20. Angela Merkel seolah mengabaikan uluran tangan Narendra Modi. Tata krama diplomatik mirip sebuah tarian yang telah dilatih berulang kali. Ketika satu orang melewatkan gerakan, hasilnya bisa terasa sangat menyakitkan untuk disaksikan. Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi, Perdana Menteri India Narendra Modi mengulurkan tangannya kepada Kanselir Jerman Angela Merkel untuk berjabat tangan di depan kamera. Namun Merkel tampaknya tidak melihat uluran itu. Atau setidaknya, begitulah kesan yang muncul dari rekaman. Ia terus memandang lurus ke depan, sementara tangan Modi tetap menggantung di udara, seperti sapaan yang tidak pernah disambut. Momen tersebut berlangsung hanya sebentar, tetapi terasa sangat panjang bagi siapapun yang menontonnya. Sejumlah pengamat kemudian menyatakan bahwa keduanya sebenarnya berjabat tangan beberapa detik setelah itu, di luar sudut kamera. Namun persepsi publik sudah lebih dulu terbentuk. Cuplikan tersebut pun menjadi lambang sempurna dari sambutan diplomatik yang terasa sangat dingin. 21. Cyril Ramaphosa kesulitan mengenakan masker. Pada puncak pandemi COVID-19, para pemimpin negara diharapkan memberi contoh kepada masyarakat, termasuk dalam cara mengenakan masker dengan benar. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tampil di televisi nasional untuk menunjukkan penggunaan masker kepada publik. Namun yang terjadi justru menyerupai adegan komedi spontan. Ia terlihat kesulitan mengatur tali elastis masker. Jarinya tersangkut, gerakannya semakin kacau. Dan pada puncak perjuangannya, masker tersebut justru tertarik hingga menutupi kedua matanya. Dalam siaran langsung, sang presiden untuk beberapa saat tampak seperti menutup matanya sendiri dengan masker. Ramaphosa kemudian mampu menertawakan insiden tersebut. Bagi dunia yang sedang diliputi stres akibat pembatasan sosial, momen presiden dengan masker menutup mata itu menjadi hiburan ringan yang sangat dibutuhkan pada tahun 2020. 22. Joe Biden tersandung saat menaiki tangga pesawat kepresidenan pada 19 Maret 2021. Perhatian dunia tertuju pada pangkalan bersama Andrews ketika Joe Biden bersiap menaiki pesawat kepresidenan Air Force One. Ia menaiki tangga dengan langkah cepat, seolah ingin menunjukkan semangat dan kebugaran. Namun salah satu ujung kakinya tersangkut. Biden tersandung. Ia segera bangkit dan kembali menaiki tangga, tetapi beberapa langkah kemudian ia tersandung lagi. Lalu untuk ketiga kalinya, tubuhnya kembali turun hingga salah satu lututnya menyentuh tangga. Ketika akhirnya tiba di puncak tangga dan memberikan salam singkat, rekaman tersebut sudah mulai diputar berulang-ulang di berbagai pemberitaan dunia. Gedung Putih menyebut angin kencang sebagai salah satu penyebabnya. Namun bagi pendukung maupun pengkritiknya, kejadian itu menjadi momen yang terus menghidupkan perdebatan selama bertahun-tahun mengenai tuntutan fisik dalam jabatan presiden. 23. Reaksi Nancy Pelosi yang membingungkan penonton. Dalam pidato kenegaraan yang berlangsung dengan suasana muram, Presiden Biden sedang berbicara mengenai lubang pembakaran beracun di Irak dan Afghanistan yang berdampak pada banyak tentara, termasuk putranya sendiri. Itu adalah bagian pidato yang penuh beban emosional. Kemudian kamera menampilkan sudut lebar ruangan. Di belakang Biden, terlihat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi. Entah mengapa, ia mulai menggosokkan buku-buku jarinya, sedikit membungkuk ke depan, dan memperlihatkan senyum teatrikal yang terasa sangat tidak sesuai dengan suasana pembicaraan. Ekspresinya terlihat begitu kontras dengan topik duka yang sedang dibahas, hingga perhatian publik mendadak beralih kepadanya. Momen itu segera memenuhi pemberitaan dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang sedang ia pikirkan saat itu? 24. Seorang pria menarik Presiden Nicolas Sarkozy. Pengamanan bagi seorang pemimpin dunia dirancang seperti tembok tak terlihat yang tidak dapat ditembus. Namun di wilayah barat daya Prancis, tembok itu runtuh selama sepersekian detik. Ketika Presiden Nicolas Sarkozy sedang menyapa masyarakat dari balik pembatas, seorang pria tiba-tiba mengulurkan tangan. Ia bukan hanya menyentuh Sarkozy, melainkan mencengkeram bahunya dan menarik tubuh sang presiden dengan keras ke arah kerumunan. Kepala Sarkozy tersentak, matanya membesar karena terkejut. Untuk sesaat, ia terlihat benar-benar tidak berdaya.
Petugas keamanannya segera menjatuhkan pria tersebut dan mengamankan situasi. Namun gambar seorang pemimpin negara besar yang dapat ditarik secara fisik oleh warga biasa sudah cukup untuk mengguncang perhatian publik. Insiden itu menjadi pengingat menakutkan bahwa bahkan tokoh paling berkuasa sekalipun tetap dapat menghadapi ancaman hanya dalam satu gerakan tangan. 3 anjing tiba-tiba menuruti perintah Donald Trump. Politik biasanya hanya melibatkan manusia, tetapi dalam satu momen yang tidak terduga, sebuah pidato politik seolah mampu menembus batas spesies. Dalam tayangan televisi, Donald Trump sedang berbicara dengan nada keras. Ia menunjuk seseorang di luar layar dan memerintahkan, "Maaf, duduk. Anda tidak dipanggil. Duduk, duduk." Di sebuah ruang keluarga yang jauh dari lokasi acara, sebuah keluarga merekam 3 anjing mereka yang sedang berdiri santai di depan televisi. Begitu suara Trump mengucapkan perintah untuk duduk, ketiga anjing tersebut secara bersamaan langsung menjatuhkan tubuh bagian belakang mereka ke lantai dan menatap layar dengan patuh. Momen itu terlihat begitu tepat waktu hingga segera menyebar luas di internet. Bagi banyak penonton, video tersebut menjadi salah satu kejadian viral paling aneh sekaligus lucu. Si menunjuk kofal air testud sut en gismoing membut the word. Agar sa sacred sort.